Bab 140, Kompas Beidou Kixing. Tak lama kemudian, 3 sosok yang menyedihkan melompat ke dalam gua secara acak. Harley Ye melirik mereka bertiga sejenak, dan menyadari bahwa mereka bertiga juga sama-sama terluka. Satu orang dengan sepasang mata panda, babak belur, terutama Pandi Huo, wajahnya yang lebar dipukul hingga penyok. Mereka masih bisa dibilang setia kawan, jika bukan karena mereka bertiga sesekali melompat keluar untuk membuat keributan di belakang. Mungkin sulit bagi Harley Ye untuk menerobos pengepungan ketat Hariski dan yang lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Harley Ye mengendalikan api spiritual, mereka bertiga berkumpul dengan penasaran. Kristal besi hitam. Yunandi Xie berpengetahuan luas, dan sekilas langsung mengenali sebuah kristal bercahaya yang tergantung di udara, dan matanya segera berbinar. Apakah ini giok putih? Sepasang mata besar Pandi Huo juga berbinar ketika melihat giok yang tergantung. Sialan, benda yang berkilau ini seharusnya sutra emas, bukan? Brady menatap sutra emas yang bersinar dengan mata kecilnya, seolah-olah dia mengenalinya dan melihatnya dengan mata berbinar. Penglihatan ketiga orang ini masih terbatas, mereka hanya bisa mengenali 3 benda ini, sedangkan untuk bahan lainnya, mereka sama sekali belum pernah melihatnya. Dari mana kamu mendapatkan barang-barang berharga ini? Akhirnya, mereka bertiga menatap Harley Ye secara bersamaan. Aku membelinya. Setelah mengatakan hal ini, Harley Ye merasa sakit hati. Total 1 juta lebih batu spiritual, yang sebagian besar diperoleh dari perampokan di hutan Huanglin. Itulah sebabnya mengapa aku mengatakan bahwa sekarang aku sangat miskin. 1 juta lebih batu spiritual. Setelah mendengar angka ini, Yunandi Xie dan yang lainnya tercengang, mereka semua menelan ludah. Jangan membicarakan hal ini lagi. Harley Ye menoleh ke samping dan melihat ke mereka bertiga. Kalian juga sudah mendengarnya, bukan? Hariski memanggil seorang murid pewaris lagi. Dia ingin melenyapkan kita. Ini adalah gunung belakang. Bahkan jika mereka melenyapkan kita, mereka tidak perlu takut dengan sanksi dari sekte. Jika kita dijebak di gunung belakang ini, cepat atau lambat kita akan tertangkap. Jadi maksudmu adalah... Mereka bertiga menatap Harley Ye. Aku punya cara untuk membawa kalian keluar. Harley Ye berkata, tapi aku membutuhkan waktu, dan aku tidak ingin diganggu selama beberapa waktu ini. Ini mudah. Yunandi Xie menepuk-nepuk dadanya, serahkan pada kami. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga melompat keluar dari gua satu persatu. Setelah mereka bertiga pergi, Harley Ye menarik napas dalam-dalam, meningkatkan kekuatan api spiritual, dan kemudian meleburkan bahan-bahan berharga yang sedang tergantung ke dalam tubuh Jeanne. Dia jelas merasakan ada perubahan pada Jeanne. Waktu berlalu dengan perlahan, dan di luar sangat sepi. Tubuh Jeanne yang tergeletak di atas batu telah dipenuhi oleh lapisan sinar spiritual. Menurut catatan panduan pembuatan pupet, Harley Ye menggunakan kristal besi hitam untuk membuat tulang di tubuh Jeanne. Kristal besi hitam lebih keras daripada besi hitam biasa, dan paling cocok untuk digunakan membuat tulang pupet. Langkah selanjutnya adalah membuat meridian. Adapun bahan untuk meridian di tubuh Jeanne, yang digunakan Harley Ye adalah urat sapi jantan. Kombinasi kedua bahan ini membuatnya sangat fleksibel dan sulit dipotong. Lalu terakhir adalah giok putih dimasukkan ke dalam tubuh Jeanne, membantu Jeanne membiasakan diri pada tulang dan meridian baru. Segera, Harley Ye menempa lebih dari belasan bahan berharga ke dalam tubuh Jeanne, dan bahkan lengannya Jeanne yang hilang pun telah dipulihkan. Pada saat ini, tubuh Jeanne telah mengalami perubahan besar. Seluruh tubuhnya dipenuhi oleh lapisan sinar spiritual, dan setiap inci tubuhnya juga bersinar dan dipenuhi dengan cahaya. Ada sebuah gua di sini.
Saat Harley Ye sedang menyempurnakan tubuh Jeanne, sebuah suara datang dari luar gua. Sialan, tempat ini pun bisa kalian temukan. Segera, Brady dan yang lainnya berteriak. Boom, boom. Segera, terdengar suara keras dari luar gua. Para murid gerbang dalam yang berhasil menemukan tempat ini, disergap oleh Yunandisie dan yang lainnya yang sedang bersembunyi di sekitar gua, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, beberapa murid gerbang dalam itu sudah dijatuhkan. Bagus, tapi bisakah kalian mengecilkan suara kalian? Harley Ye berkata dengan suara rendah, jika membuat Hariski dan yang lainnya datang, maka akan gawat. Kamu masih butuh waktu berapa lama lagi? Brady tidak bisa menahan diri untuk bertanya, yang dikalahkan tadi hanya beberapa murid yang tidak bisa apa-apa. Kami masih bisa menghadapinya. Jika Hariski dan yang lainnya datang ke sini, kami tidak akan bisa menahannya. 2 jam lagi, jawab Harley Ye sambil mengendalikan api spiritual. Banyak bahan berharga telah masuk ke dalam tubuh puppet Jeanne, dan langkah selanjutnya adalah menanamkan jimat spiritual Suan dan jimat spiritual Ju ke dalam tubuhnya. Dengan demikian baru bisa memaksimalkan kekuatan puppet tingkat Suannya. Kalau begitu cepatlah sedikit, aku punya firasat buruk, kata Yunandisie. Mereka bertiga bersembunyi di rerumputan agar jika ada yang datang, mereka bisa membantu Harley Ye untuk menghentikan mereka beberapa saat. Malam masih panjang, dan gunung belakang gerbang dalam sangat sunyi. Di semak-semak, Hariski melihat sekeliling dengan ekspresi muram, berharap menemukan sosok Harley Ye. Di sampingnya, seorang pemuda menggoyangkan kipas lipat dengan santai. Dia sesekali melirik Hariski yang berada di sampingnya. Dia adalah Jericho yang peringkat ke-7 dari 9 besar murid pewaris sekte Hang Yue. Haris, gunung belakang gerbang dalam tidak besar atau kecil. Jika kalian mencarinya seperti ini, mencarinya sampai pagi pun belum tentu ketemu, bukan? Jericho yang tersenyum tipis, dan berkata dengan santai, dia sepertinya tidak begitu tertarik untuk menangkap Harley Ye. Jericho yang, aku menghabiskan 30.000 batu spiritual untuk mengundangmu ke sini, bukan untuk mendengar kata-kata sarkastikmu. Hariski menatap Jericho yang dengan wajah muram. Ketika Jericho yang mendengar ini, dia sama sekali tidak marah, dia hanya tersenyum mengejek. Hariski peringkat ke-8 dari 9 murid pewaris sekte Hang Yue. Sejak kapan menjadi separah ini? Begitu banyak orang, bahkan tidak bisa menangkap seorang Alam Ningki. Jika hal ini tersebar, apakah tidak takut ditertawakan orang? Apakah kamu meremehkanku? Cahaya dingin melintas di mata Hariski, dan ekspresinya menjadi lebih muram. Ini tidak bisa disebut meremehkan, apalagi apa yang aku katakan adalah fakta. Jericho yang menggoyangkan kipas lipatnya dengan pelan, dia melihat ke arah Hariski, dan tersenyum mengejek, tambahkan 20.000 batu spiritual lagi, aku akan membantumu menemukannya. Apakah kamu punya cara untuk menemukannya? Hariski melirik Jericho yang 20.000 batu spiritual. Aku dapat memberitahu kamu tempat persembunyiannya dengan sangat akurat. Mendengar ini, Hariski menatap Jericho yang dengan mencibir, kamu sudah lama tahu di mana dia berada. Bisa dibilang begitu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Suara Hariski menjadi lebih dingin. Jika bukan ingin menyelesaikan Harley Ye sesegera mungkin, dia tidak akan membayar Jericho yang untuk datang ke sini. Sekarang Jericho yang ini malah mempermainkannya, tujuannya hanya ingin mendapatkan keuntungan lebih. Perasaan dijebak dengan trik seperti itu membuat wajah Hariski semakin dingin. 20.000 batu spiritual, tuan muda dari keluarga Qi Xinjiang Selatan tidak akan begitu pelit, bukan? Menghadapi omelan Hariski, Jericho yang hanya sedikit mengangkat sudut mulutnya. Hariski menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menekan amarah di hatinya.
dia melambai dan mengeluarkan tas penyimpanan. Jericho yang, aku sudah terlalu meremehkanmu. 20.000 batu spiritual, beritahu aku di mana Harley Ye bersembunyi. Itu mudah. Jericho yang mengambil tas penyimpanan, lalu mengeluarkan kompas kuno dari lengan bajunya. Kompas itu memang sudah cukup tua dan terlihat cukup berumur. Selain itu ada banyak rune yang tidak bisa dipahami terukir di atasnya. Kompas semacam itulah yang membuat mata Harisky sedikit menyipit, dan ada cahaya melintas di matanya. Kompas Beidou Kixing. Sepertinya kamu mengenali kompas Beidou Kixing ini. Jericho yang tersenyum mengejek sambil menggunakan segel dengan satu tangan. Tidak disangka kamu juga memiliki senjata ajaib seperti itu di tanganmu. Perkataan Harisky ini ada makna mendalam. Adik seperguruan sudah terlalu memujiku. Jericho yang tersenyum mengejek, lalu menunjuk ke kompas. Mung. Segera, kompas itu berdengung, dan 7 bintang di atasnya menyala tanpa urutan tertentu. Kemudian, sinar spiritual terbang di atas kompas, membentuk tirai cahaya di depan mereka berdua, dan yang ditunjukkan di tirai cahaya adalah pemandangan gunung belakang gerbang dalam. Melalui tirai cahaya, mereka dapat dengan jelas melihat gambar dari setiap tempat di gunung belakang, dan bahkan sosok murid gerbang dalam yang mencari-cari Harley Ye juga terlihat dengan sangat jelas. 7 bintang menentukan posisi, kompas menunjukkan arah. Jericho yang diam-diam mengatakan beberapa patah kata. Segera, gambar tirai cahaya berubah dengan cepat, dan akhirnya menunjukkan pintu masuk gua rahasia. Pintu masuk gua ditutupi oleh rumput liar, dan ada 3 sosok yang tersembunyi di dalam rumput liar tersebut. Itu adalah Yunandi Xie dan yang lainnya. Sekilas Harisky langsung mengenali bahwa ketiga orang yang bersembunyi di rerumputan adalah Yunandi Xie, Pandi Huo, dan Brady. Harley Ye ada di gua itu. Jericho yang menunjuk ke gua di tirai cahaya. Lihat kali ini bagaimana kalian akan melarikan diri. Setelah mengetahui di mana Harley Ye bersembunyi, Harisky tiba-tiba melangkah maju, jimat transmisi suara di pinggangnya juga menyala. Semuanya, di sebuah gua 80 meter ke arah tenggara, Harley Ye ada di situ. Harley Ye, aku ingin melihat seberapa sulit kamu dijatuhkan. Di belakang, Jericho yang tersenyum mengejek, dia menyimpan kompas Beidou Kixing, dan mengikuti Harisky dengan santai. Bersambung.